Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Lapasku Indonesia. Hari ini saya akan coba menjelaskan mengenai dua tahap besar dalam renovasi rumah. Yang pertama itu tahap perencanaan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, tahap perencanaan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada brainstorming jika teman-teman ya, dan sebaiknya saya sarankan teman-teman itu pakai arsitek atau jasa arsitek konsultannya untuk mendapatkan estimasi biaya dan desain yang sesuai dengan selera teman-teman. Oke. Nah, dari 3 tahap perencanaan, yang pertama itu adalah brainstorming. Di sini brainstorming teman-teman akan mengemukakan semua keinginan, semua selera dan semua impian teman-teman mengenai renovasi rumahnya kepada konsultan arsitek ya. Nah, di sini arsitek akan menangkap di tahap brainstorming, beliau akan menjelaskan plus minus dari keinginan teman-teman semuanya sampai didapatkan denah. Di situ nanti yang akan dilanjutkan untuk tahap kedua, yaitu tahap desain. Tahap desain juga terbagi ya, ada tahap desain mock-up sketsa awal, dan yang kedua tahap 3 dimensinya. Di tahap 3 dimensi ini yang akan menjelaskan atau menjadi visualisasi bagi teman-teman seperti apa nanti hasil renovasi rumahnya. Oke. Nah, yang ketiga baru setelah teman-teman oke dengan desainnya 3 dimensi, tim arsitek atau konsultannya itu biasanya membreakdown menjadi gambar kerja. Seperti apa contohnya? Nah, kebetulan kita sedang ada di sebuah project. Di sini project mulai dari proses perencanaan awal ya, dari rumah biasa, kemudian direnov, di situ ada tahap tadi brainstorming, kemudian visualisasi 3 dimensi sampai gambar kerja. Setelah itu apa? Setelah itu langsung masuk ke pelaksanaan. Di sini proses pelaksanaannya sedang berlangsung, sudah berlangsung selama 1 minggu ya. Kebetulan kita bisa explore di sini dan kita akan melihat hasil-hasilnya yang dari perencanaan. Nah, di tahap ini, di tahap pelaksanaan, apakah langsung mulai dari perencanaan langsung pelaksanaan? Ternyata tidak ya. Jadi dari tahap perencanaan, fungsinya tadi teman-teman dapat RAB, dapat data gambar kerja, dan dapat data gambar 3 dimensi. Di sini teman-teman sebagai klien bebas memilih pihak kontraktor. Jadi kalian bisa kasih itu gambar kerja ke kontraktor-kontraktor, kemudian mereka akan pitching harga RAB-nya. Mana yang sesuai dengan RAB teman-teman atau mana yang sesuai dengan budget teman-teman. Oke. Dari tahap pelaksanaan yang pertama tadi kita matchingkan RAB, kemudian yang kedua tetap nanti harus ada survei ke lokasi, survei melihat-lihat bangunannya cocok atau tidak. Apalagi untuk renovasi, biasanya struktur lama ini akan kita olah dulu, bukan diolah, maksudnya kita cek ya. Struktur lamanya misalnya bangunan 1 lantai ingin diubah menjadi 3 lantai, itu kuat atau tidak. Makanya RAB yang dibuat oleh arsitek ini akan di-matchingkan dengan RAB dari kontraktor. Oke. Setelah beres nih tahap pertama tadi RAB-nya matching, yang kedua cek fisik di lapangan sudah oke, yang ketiga baru dilaksanakan pelaksanaan. Yuk kita lihat sini pelaksanaannya yang sudah berlangsung selama 1 minggu ya. Nah, ini tahap pelaksanaannya. Kang, sehat semua? Sehat. Lagi ngecor ya? Oke, semangat ngecornya, jangan lupa ngebornya ya. Ini tahap pelaksanaan. Hari ini hari ke-7 kita sudah mulai cor ya. Nah, di sini tadi saya janji untuk melihat hasil dari tahap perencanaan ya. Nah, jika teman-teman memakai konsultan arsitek, ini contohnya, ini mereka lagi bongkar-bongkar. Data ini ya, contoh ini data 3 dimensi desain drawing, ini yang akan diberikan ke teman-teman ya. Data ini sebagai acuan nanti kalau kontraktor ingin membuat renovasi yang dilakukan. Jadi kontraktor tuh nggak cuma satu, kontraktor tuh banyak. Jadi kita boleh memilih kontraktor mana yang bisa sesuai budgetnya dan kualitasnya dengan yang kita inginkan. 2 produk ini akan selalu ngikut dengan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai konsultan arsitek, 2 ini pasti akan ada di proyeknya di saat pelaksanaan. Kenapa? Karena 2 gambar ini yang menjadi acuan bagi teman-teman kontraktor untuk membuat bangunan sesuai dengan desain ya. Kalau boleh dilihat di sini, ini semuanya isinya ukuran. Yang gambar kerja ini isinya ukuran-ukuran semua ya. Jadi semua hal mulai dari jendela, pintu, kemudian jarak wastafel, itu semuanya ada di gambar kerja ini. Dan ini adalah visualisasi untuk gambar 3 dimensinya. Seperti itu ya. Oke. Dengan adanya 2 dokumen ini, potensi
renovasi yang tidak diinginkan atau potensi kesalahan pembangunan itu dapat diminimalisir dengan sangat besar ya. Dan sebaiknya kalau misalnya sudah ada kontraktor, teman-teman juga bisa pakai vendor untuk pengawas. Fungsinya untuk dia memastikan kalau pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman kontraktor sesuai dengan hal yang ingin dibuat oleh desainer atau arsiteknya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Jangan lupa ya, jika teman-teman butuh, Apasco akan selalu ada mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.